Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Padha mula Habib-habib teko Yaman kathah mriki asline ngono pengen sinau mriki niku. Awak dhewe salah paham malah sinau rono gitu lho Pak Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Masih ramai diperbincangkan di berbagai media terkait habaib, terkait nasab, terkait Ba'alawi dan lain sebagainya. Atas fenomena ini muncullah dua kubu besar, yakni kubu yang mendukung habaib dan kubu yang menolak habaib. Dua kubu ini saling menyerang, saling adu argumen, bahkan mereka bermusuhan begitu. Padahal sejatinya jika kita orang Islam seharusnya menyikapi dengan bijak perkara habaib ini, perkara nasab ini. Karena perkara nasab ini bukanlah perkara pokok dalam Islam. Jangan sampai perkara nasab yang bukan perkara pokok ini menjadikan perkara yang pokok dalam Islam menjadi hilang, menjadi rusak. Tapi jika kita mempertanyakan lebih dalam mengapa perkara nasab ini tidak usai-usai di Indonesia, mengapa perkara habaib ini tidak selesai-selesai begitu, ternyata ada banyak faktor. Salah satu faktornya adalah orang-orang mulai merasa resah atas perilaku atau ucapan-ucapan yang dilakukan oleh habaib, atas klaim-klaim yang dilakukan oleh habaib. Di antaranya adalah ini, kita lihat ya. Fatwakan. Sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda. Siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, Duriyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabi Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas, kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Klaim-klaim yang dilakukan oleh Habib ini luar biasa sekali, sehingga mungkin beberapa orang menganggap, oh ini terlalu barbar, ini terlalu mengada-ngada ini, sehingga muncullah pendapat-pendapat bahwasanya para habaib itu ya kadang beberapa ada yang ngawur, kadang beberapa habaib menceritakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar nalar untuk meraih simpatisan masyarakat agar para masyarakat itu mau tunduk dan hormat kepada habaib. Akibat pemikiran seperti itu muncullah beberapa orang, beberapa komunitas, sehingga menjadi suatu golongan yang besar menolak para habaib. Ya karena itu, karena klaim-klaim yang luar biasa yang mungkin sulit untuk dibuktikan kebenarannya, sehingga dianggap, oh Habib ini berdusta, Habib ini berdusta. Merespon hal-hal atau klaim-klaim yang luar biasa yang dilakukan oleh Habib itu, Kiai Haji Ahmad Muafiq ini menyampaikan juga pendapatnya terkait Islam di Indonesia. Kita dengarkan. Makanya hari ini pertumbuhan Islam di seluruh dunia berbeda. Islam ditinggal Nabi, sing Arab balik dari kerajaan. Di beberapa negara Timur Tengah balik dari komunis. Tapi kita dengan konsep Nabi, dengan konsep ra'iyah, akhirnya Islam tumbuh. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladahu fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Tukul paling gede sak donya. Islam sing digawa ning Eropa macet gak tukul, digawa ning Cina ya ora tukul, digawa ning Afrika ya wis bubar murat marit,
tapi yang datang ke Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Wong sholat paling akeh Indonesia, wong ngapal Quran paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia, wong haji antrian paling akeh Indonesia. Walaupun kita terbanyak terbesar, tapi dengan konsep ro'iyah kita bisa rukun dalam perbedaan suku, bangsa, agama. Itulah prototipe Islam Indonesia. Mulakno wong kono niku rene, wong Yaman rene. Soale napa? Yaman utara, Yaman selatan niku kon rukun gak iso padahal agamane padha Islame padha. Mula Habib-habib teko Yaman kathah mriki asline ngono pengen sinau mriki niku. Awak dhewe salah paham malah sinau rono gitu lho Pak Tari. Lho kono iku pengen rene ndelok kok iso rukun iki piye belajar rene. Dadak belajar rene dikon ngulang ning kene. Akhir awak dhewe pengen nyuntuk kono, padahal sing kono ruwete gak entek. Dia soal Islam ning kene ditanggung rakyat. Saudi Islam ditanggung negara ngerti biaya mulutan larang, akhirnya mulutan ning kono dibid'ahno supaya negara nek gak nanggung. Lu kan ngerti ya. Sana tahu. Lu ngerti itu biaya mahal kok. Akhirnya sakniki awak dhewe ning ngrasakno enake ngene, rukun. Sampeyan ya gak takok sing dodol iku sapa, sing duwe son iki sapa. Mungkin agamane ya gak Islam. Apa rukun ning kene ana pokari suwit sing gawe ya mbuh sapa. Lho nek wis ngene kan apa-apa payu. Pasar bergerak, kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Larutan penyegar payu. Tapi kalau mangkel nek disuguh larutan penyegar niku. Iku suudon kiai ini rumangsane panas dalam ta. Apa meneh disuguhi pokari prasamu kiai iki kurang cairan. Lha meneh susu. Lho rumangsamu kiai iki gak perlu susu suwe ngono. Terus diombeni susu yo gak. Lho degan paling kita. Paling degan. Tapi kula mboten purun ngombe degan. Soalnya sedotane gawean Cina. Lho apa ngono? Ya kaya manyene sing gawe sedotane Cina ya sing Indonesia rukun. Sing paling murni ning donya saiki karek siji. Nek ana udan nang mangapo. Ha aja nganggo ciduk. Soalnya ciduk gawean lha iki lho sampeyan nek pengen ngerti kenapa kiai kok ora titik-titik. Kafir. Hancurkan. Kenapa kiai kok ora ngono? Karena konsep ro'iyah yang dilakukan oleh para wali untuk membersamai bangsa Indonesia, kita jaga. NKRI harga mati, jenenge wilayah awak dhewe penerus para wali, maka kita jaga kebersamaan bangsa dan negara. Ngene asline. Sebenarnya ceramah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Muhafik ini sangat panjang sekali, dan teman-teman jika ingin mengikuti secara lengkap ceramah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Muhafik, silahkan kunjungi channel beliau. Dan ini videonya saya ambil dari channel beliau, mohon izin. Ringkasannya begini, sejatinya Islam di Indonesia itu sudah bagus, sudah baik, sudah damai. Dan cerminan Islam di Indonesia itu adalah cerminan Islam yang damai, Islam yang ramah lil alamin. Sehingga jika Islam itu dipandang dari sudut orang-orang Indonesia, maka orang-orang yang memandang Islam akan menganggap bahwasanya Islam itu adalah Islam yang menafaskan, menghembuskan ajaran yang mengajak kepada kerukunan, bukan sebaliknya, bukan saling bermusuhan dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya karena Islam Indonesia patut dicontoh karena mengajarkan sesuatu kebaikan yang memang benar-benar sejatinya kebaikan dalam Islam, orang-orang luar Indonesia mulai berdatangan ke Indonesia untuk belajar. Mungkin orang-orang itu, orang-orang Yaman, menemukan sesuatu kelemahan di Indonesia bahwa orang Indonesia itu ramah-ramah dan gampang percaya, maka mereka menjadikan status Habib atau mengaku status Habib keturunan Rasulullah untuk memperbudak, secara kasarnya memperbudak, memanipulasi orang-orang Indonesia agar patuh kepadanya, sehingga ya akhirnya orang-orang Indonesia, orang-orang Islam Indonesia mulai menganggap habaib itu orang suci, menganggap habaib itu orang penting. Kita harus patuh dan belajar kepadanya. Apapun yang dikatakan oleh habaib harus kita lakukan.
Kemudian akhir-akhir ini muncullah orang-orang yang menganggap, wah Habib ini suwi-suwi karepe dhewe. Lama-lama menyalahgunakan statusnya sebagai habaib untuk apa ya? Meninggikan derajatnya kemudian merendahkan orang lain sehingga orang yang lebih rendah darinya harus patuh kepadanya. Muncullah ide untuk berontak status Habib ini, untuk melawan status Habib. Secara dalam, jika kita mempertanyakan kenapa Habib itu tidak selesai-selesai, ya itu mungkin salah satu faktornya. Lantas kita sebagai orang Islam menyikapinya bagaimana melihat fenomena ini? Kita harus objektif. Jika kita mendengarkan sesuatu, entah dari siapapun, entah Habib atau orang biasa atau anak kecil sekalipun, selagi yang disampaikan itu kebenaran, suatu akhlak yang baik, ya kita hormati, kita patuhi begitu. Namun, jika sesuatu yang disampaikan itu adalah sesuatu keburukan, membuat perpecahan, atau kebatilan, kemaksiatan, dan lain sebagainya, sesuatu yang melanggar syariat, meskipun yang mengucapkan itu habaib, meskipun yang mengucapkan itu keturunan Rasulullah, ataupun kiai, ataupun raja, kita ya harus menolak, karena itu keburukan. Meskipun orang yang mengucapkan itu orang yang hebat, orang yang tinggi derajatnya, kita harus objektif seperti itu. Karena undur makola walatang durman kola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Begitu. Atas fenomena-fenomena ini kita harus objektif agar kita terhindar dari taklid itu. Begitu teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Demikian video hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.